Pentingnya recovery dalam bersepeda. Tentunya banyak dari rekan-rekan yang hendak bersepeda untuk lebih cepat atau lebih baik, serta membuat improvement. Akan tapi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang malah menjebak kita dan membuat kita tidak lebih baik dan bahkan berbahaya ya. Membuat kita lebih rentan kepada cedera dan membuat kita akhirnya tidak bisa goes dengan optimal. Di video ini saya akan membahas masalah recovery atau beristirahat di antara sesi latihan kita. Mari kita bahas. Jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Apabila rekan-rekan follow saya di Strava, mungkin sering melihat bagaimana saya mengkombinasikan latihan saya antara zone 1, zone 2, beberapa interval training, dan ada beberapa sesi di mana saya mengkombinasikan antara lari dengan bersepeda. Ini saya baru saja menyelesaikan riding kurang lebih 70 km ya. Ini benar-benar saya belum ganti baju, masih ini saja baju yang saya pakai. Dan minggu ini saya merasakan ada sedikit overtraining ya, dimana saya push terlalu keras ketika saya lari, dan ketika saya bersepeda baru saya rasakan otot-otot saya itu terasa lebih ngilu begitu ya. Dan minggu ini saya dedikasikan satu hari full untuk beristirahat, dan ada satu hari dimana saya hanya bersepeda di zone 1 benar-benar pelan dan hanya untuk melemaskan otot-otot saya yang kaku dan sakit. Lalu seberapa pentingnya sih beristirahat atau recovery dalam berolahraga? Banyak penelitian-penelitian serta studi-studi yang sudah menunjukkan bahwa recovery day itu sangat penting. Kita ini adalah manusia ya, bukan mesin, di mana tubuh kita beradaptasi dengan tekanan atau pressure yang diberikan oleh sekelilingnya. Dan disinilah ketika kita berlatih, kita bertambah baik. Jadi saya jelaskan seperti ini rekan-rekan. Kenapa kita berlatih dan akhirnya tubuh kita menjadi lebih cepat atau lebih kuat? Itu dikarenakan stres atau tekanan yang diberikan kepada tubuh kita, dan akhirnya tubuh kita beradaptasi kepada tekanan tersebut. Jadi misalnya begini, misalnya rekan-rekan biasa bersepeda dengan 100 watt ya kekuatannya. Lalu tiba-tiba satu hari rekan-rekan paksa tubuh rekan-rekan untuk bersepeda dengan 120 watt. Yang terjadi di sini adalah tubuh kita akan merasa, oke, saya harus beradaptasi dengan power 120 watt. Dan ketika kemudian hari rekan-rekan bersepeda lagi, tubuh rekan-rekan akan beradaptasi dengan power yang dikeluarkan, yaitu 120 watt. Dan begitu seterusnya sampai rekan-rekan mencapai satu titik di mana rekan-rekan sudah tidak bisa improve lagi. Jadi konsepnya di sini adalah ketika kita berlatih, kita membiasakan tubuh kita menghadapi tekanan atau stres sehingga bisa beradaptasi dan akhirnya akan bisa lebih kuat dan lebih cepat. Itu konsep sederhana ya dalam latihan ya. Ada satu mantra yang saya selalu ulang-ulang dalam keseharian saya berlatih. You don't get better by just training. You get better when you rest. Apa yang dimaksud dengan moto ini? Tubuh rekan-rekan akan beradaptasi tidak pada hari ketika rekan-rekan sedang berlatih. Jadi misalnya rekan-rekan sedang berlatih sepeda sprint ya, tubuhnya tidak akan menjadi cepat pada hari itu. Dia akan menjadi lebih cepat setelah rekan-rekan tidur atau beristirahat, membangun kekuatan otot-otot, membangun kekuatan kardiovaskular, membangun kekuatan keseluruhan tubuh rekan-rekan sehingga rekan-rekan bisa sprint dengan cepat. Dan itu tidak terjadi secara instan. Apabila rekan-rekan tidak beristirahat di antara latihan, yang terjadi adalah ketika rekan-rekan sudah mencapai kurva di mana seharusnya rekan-rekan sudah meningkat, dikarenakan tidak beristirahat, kurva itu akan menurun. Apa yang terjadi di sini? Apabila rekan-rekan tidak beristirahat, tubuh rekan-rekan tidak fokus untuk improvement, akan tapi dia hanya fokus untuk recovery. Ketika rekan-rekan sedang berlatih, yang terjadi adalah banyak stres atau tekanan yang diberikan kepada tubuh kita. Serat-serat otot kita ada yang sobek dan harus diperbaiki. Ini yang digunakan tubuh kita ketika kita sedang recovery, baik itu sedang tidur atau sedang istirahat secara normal saja ya. Apabila rekan-rekan terus-menerus memberikan tekanan tanpa ada istirahat, tubuh kita tidak diberikan kesempatan untuk recovery, yang terjadi adalah tubuh kita tidak ada improvement. Jadi kurvanya akan terjadi seperti ini, tidak istirahat, turun, sedikit, turun, dan lama-lama kemajuan kita tidak akan berarti ya, bahkan bisa menurun. Dan yang paling penting di sini adalah apabila tubuh kita tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki otot-otot yang dikatakan rusak ketika kita sedang berlatih, yang terjadi adalah tubuh kita akan gampang cedera, dan tentunya tubuh kita akan kehilangan kesempatan untuk improve. Kita akan gampang sakit, detak jantung kita akan terus tinggi, banyak gelisah, tubuh pegal-pegal terus ya, rasanya nggak enak. Dan akhirnya olahraga itu menjadi sesuatu yang menyakitkan untuk kita dan bukan menyehatkan. Kembali kepada tujuan kita pemula. Kenapa kita berolahraga? Kita berolahraga untuk sehat, untuk membuat tubuh kita tambah rileks, bukan untuk berlomba, bukan untuk racing. Apabila rekan-rekan hendak racing atau hendak jadi pembalap yang serius, cari pelatih profesional. Apabila rekan-rekan berolahraga untuk sehat, beri tubuh rekan-rekan kesempatan untuk recovery. Dan yang paling penting di sini adalah
recovery day, ya. Benar-benar satu hari di mana rekan-rekan beristirahat tanpa melakukan satu apapun. Jangan sedang recovery day, kita paksakan juga ya untuk bersepeda sedikit. Lepaskan itu semua, lakukan hal lain. Misal kita stretching, mungkin tidak suka yoga, bisa yoga. Atau just sit down aja, nonton TV gitu, jangan ngapa-ngapain. Itu namanya rest day. Lupakan Strava, lupakan kom, lupakan semua rekor-rekor rekan-rekannya, lupakan semua balapan-balapan. Fokus kepada recovery. Berikan kesempatan tubuh kita untuk membangun lagi agar kita bisa improve. Apabila rekan-rekan berpikir, apabila saya kebanyakan rest day, tubuh saya nanti tidak bisa improve. Itu adalah sebuah mindset yang salah dan harus dihindari. Sekali lagi rekan-rekan, ketika kita rest, disitulah saat tubuh kita membuat perubahan dan improve. Kita tidak improve hanya saat latihan. Saat kita istirahat, disitulah tubuh kita menjadi lebih baik. Dan saya aplikasikan ini di kehidupan saya sehari-hari dalam bersepeda dan berlari. Ada hari-hari di mana saya tenang, santai. Menyentuh sepeda saya hanya untuk maintenance ya, untuk ngelap-ngelap, bersih-bersihin, atau saya cek-cek sedikit ya. Sama sekali tidak saya ride. Sama dengan lari juga. Kalau bisa saya hindari olahraga-olahraga lain. Saya hanya fokus stretching, pijit-pijit, berendam dengan air dingin, dan banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Kita hindari inflamasi, kita hindari cedera, agar kita bisa berolahraga lebih lama dan lebih konsisten. Itu yang paling penting. Bukan untuk balapan, bukan untuk kom, bukan untuk Strava. Apabila mindset kita sudah hanya kita berikan di situ, itu sangat berbahaya untuk cedera dan akhirnya kita bisa burnout. Dalam artian di sini kita bersepeda akhirnya jadi suatu kegiatan yang terpaksa dan dipaksa. Jangan sampai seperti ini rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mendapatkan video ini berguna, klik like dan di subscribe. Ini sangat menolong channel saya. Oke rekan-rekan, semoga berguna video saya itu. Dan apabila rekan-rekan tertarik masalah bonking, ada saya pernah bahas di sini. Dan juga ada satu video yang saya bahas masalah latihan di zone 2, yaitu di sini. Ingat ya rekan-rekan, beri tubuh rekan recovery, tetap semangat guys, dan salam pedal team!